Kata orang ganti menteri ganti kurikulum. Saya bilang itu hanya mitos. Mengapa demikian? Yuk simak ulasannya. Pertama saya mau bilang begini, kurikulum itu bersifat dinamis. Maka secara terus-menerus akan disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan karakteristik murid demi untuk mencapai kompetensinya sesuai kebutuhan mereka di masa kini dan di masa yang akan datang. Jadi perubahan kurikulum itu adalah sebuah keniscayaan seiring dengan hantaman zaman yang terus berubah. Jadi bukan gara-gara ganti menteri ya. Yuk kita bahas lagi. Lalu mari kita ingat fakta-fakta berikut ini. Sebut saja isu kekinian tentang perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, transformasi budaya, dan fenomena disruptif lainnya. Mari coba kita ingat-ingat cara murid mendapatkan informasi 10 tahun yang lalu dengan murid saat ini telah jauh berubah. Dulu hanya mengandalkan sumber-sumber bacaan di perpustakaan, atau mungkin agak sedikit canggih bisa menggunakan disket. Lihatlah cara murid mendapatkan informasi saat ini. Diversifikasi telah terjadi. Mereka telah cakap berselancar di dunia digital. Mari juga kita ingat cita-cita murid di masa lalu berkisar pada menjadi dokter, guru, dan polisi. Lihatlah pergeseran cita-cita murid kita hari ini. Dari menjadi YouTuber, ilustrator, gamers, sampai pada membuat aplikasi-aplikasi beken lain. Ada sebuah pepatah yang mengungkapkan, butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Pepatah tersebut bermakna bahwa perlunya kolaborasi antara peran orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam mendidik anak. Komunikasi orang tua dan guru adalah hal yang esensial untuk pendidikan anak. Tetapi dalam kenyataannya, guru kadangkala masih menyalahkan orang tua untuk masalah-masalah pendidikan yang dialami anak. Itulah yang kemudian disebut dengan 3 pilar pendidikan. Oleh sebab itu, dalam mengembangkan kurikulum, kita harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan murid sebagai core utama. Saya juga ingin bilang begini, perubahan kurikulum bukan berarti kurikulum yang sekarang lebih baik daripada kurikulum sebelumnya. Pada prinsipnya, kurikulum itu berlaku terbaik di zamannya. Kurikulum KBK, tentu saja kurikulum KBK itulah yang terbaik dan sesuai dengan tantangan pada zaman tersebut. Kurikulum KTSP, itulah kurikulum yang terbaik pada zaman tersebut. Kurikulum 2013, itu juga yang terbaik pada zaman itu. Dan saat ini kita sedang dihadapkan pada kurikulum merdeka. Jika boleh saya menganalogikan kurikulum itu seperti mobil. Kurikulum KBK anggap saja mobil super kijang. Kurikulum 2013 itu Kijang Innova. Dan kurikulum merdeka itu mobil Alfa. Jadi, mobil super kijang adalah mobil yang terbaik dan tercanggih pada zaman itu. Begitupun Kijang Innova sampai Alphard pada hari ini. Yang menjadi fokus kita adalah drivernya. Secanggih apapun mobil tersebut, jika drivernya tidak mahir dalam mendriver mobil tersebut, ya percuma saja. Hari ini kita sedang katakanlah pada posisi mobil Alphard dengan kurikulum merdeka. Namun jika drivernya tidak mahir mengoperasikan, mendriver mobil Alphard atau kurikulum merdeka tersebut, maka percuma saja. Pertanyaannya, siapakah driver itu? Driver itulah yang kita kenal dengan sebutan guru. Para gurulah orang yang paling pertama dan utama
harus memahami kurikulum tersebut. Bagaimana konsepnya, lalu mengimplementasikannya dalam